Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Ramadhani dari kelas 10 RPLC. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah program C++ yang telah saya buat, seperti judulnya yaitu Toko Roti. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari fungsi-fungsi, alur kerja, hingga hasil outputnya. Selamat menyaksikan! Nah, langsung aja ya, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama yang kalian pasti lihat itu pasti ada tulisan include IOStream, include CSTedlib, dan lain sebagainya. Ini tuh dinamakan perintah preprocessor, yaitu memasukkan library ke dalam program C++. Nah, library itu berisi fungsi-fungsi yang sudah kita buat. Nah, yang pertama kalian lihat ini ada include IOStream. Include IOStream ini berfungsi untuk melakukan sebuah input dan output di dalam C++. Di dalam C++, output itu di tulisannya cout, sedangkan input itu cin. Nah, cout itu untuk menampilkan teks atau angka ke dalam ke layar, sedangkan cin itu untuk mengambil input dari keyboard atau memasukkan data dari user. Kemudian ada include CSTedlib. Include CSTedlib ini berfungsi untuk menyediakan fungsi-fungsi umum seperti sistem CLS, exit, dan lain sebagainya. Kemudian ada include fstream. Nah, ini tuh untuk membuat, membaca, dan menulis file seperti membuat struct. Kemudian ada include ssstream, itu untuk memanipulasi string seperti stream, mirip dengan cin dan cout, tapi lebih ke stringnya gitu. Kemudian ada include windows. Saya menggunakan ini untuk membuat jeda running text, karena di sini saya membuat running text. Nah, kemudian ada using namespace std. Ini tuh untuk memudahkan kita agar tidak usah lagi menulis std di depan fungsi-fungsi utama seperti cout, cin, string, dan lain-lain. Jadi langsung menulisnya di sini. Kemudian di sini juga ada deklarasi. Nah, di sini saya menggunakan integer karena nanti tuh kita akan memilih menu menggunakan angka gitu. Jadi kita memilih angka 1, 2, dan seterusnya. Jadi menggunakan tipe data integer. Nah, tipe data itu ada beberapa. Yang pertama kan ini integer. Integer itu untuk menyimpan bilangan bulat. Jika bilangannya desimal, menggunakan tipe data float. Dan jika angka desimalnya ingin lebih tinggi lagi, itu menggunakan tipe data double. Nah, di sini juga ada string, itu untuk tipe data sebuah kata atau kalimat, kumpulan huruf gitu. Kemudian juga ada tipe data char itu untuk menyimpan karakter. Kemudian ada boolean untuk nilai true false. Nah, sekarang masuk ke dalam rumus untuk membuat running text. Jadi yang pertama itu fungsi dipanggil. Nah, teks ini berisi tulisan yang ingin berjalan dan kemudian juga ada delay, yaitu waktu untuk jeda huruf per hurufnya. Kemudian, nah, di sini teks adalah untuk kalimat yang akan ditampilkan secara perlahan. Nah, kemudian juga ada integer delay, itu tuh untuk jeda waktu setiap huruf yang muncul. Nah, ini tuh jadi dideklarasikan menggunakan void, itu tanpa nilai balik. Kemudian lanjut ke perulangan looping for. Nah, di sini tuh mulai dari yang pertama, i itu sama dengan 0. Nah, terus ini tuh i akan berulang hingga huruf terakhir. Dan setiap looping akan bertambah 1 hingga berpindah ke huruf yang berikutnya. Nah, kemudian ini untuk menampilkan satu huruf sesuai posisi i. Nah, kemudian ada sleep delay. Sleep delay juga ini tuh untuk menampilkan satu huruf dan komputer akan berhenti selama 50 milidetik dan akan menampilkan huruf yang berikutnya.
Nah, yang ini ada cout indl, ini tuh untuk berpindah baris. Nah, sekarang kalian lihat ini adalah integer main. Integer main ini sebagai tempat untuk berjalannya program. Itu adalah fungsi utamanya. Nah, kemudian dilanjut, ini tuh ada char ulang. Char ulang ini untuk melakukan perulangan, looping. Nah, jadi nanti kita akan memasukkan nilai Y atau N untuk melakukan perulangan pemesanan. Kemudian di sini ada integer total keseluruhan. Ini tuh untuk deklarasi menghitung total keseluruhan pesanan. Nah, kemudian ini running text yang tadi dijelaskan. Kemudian ada sistem CLS. Sistem CLS ini untuk membersihkan layar. Jadi, setelah running text selesai, layar akan bersih kembali dan diganti menampilkan layar, memasukkan nama pembeli. Dan nanti kita akan bisa mengisi nama pembeli sesuai yang tadi sudah saya jelaskan. Chain ini untuk memasukkan data dari user. Dan jangan lupa kita deklarasikan. Nah, udah menggunakan string. Mengapa menggunakan string? Karena string itu berfungsi untuk menyimpan beberapa huruf, kumpulan huruf, seperti kata. Nah, nanti itu akan seperti ini hasilnya. Nah, ini yang dimaksud dengan running text yang tadi saya jelaskan. Gitu. Nah, kemudian layarnya akan bersih kembali dan diganti dengan masukkan nama pembeli. Nanti kita di sini bisa masukkan nama pembeli seperti itu. Dilanjut, di sini juga ini struk, nanti saya akan jelaskan di akhir. Nah, dilanjut ini ada do while. Di sini tuh kita masukkan pemesanan ini di dalam looping agar bisa memesan berkali-kali, bukan hanya sekali saja. Dan di sini do while. Nih. Nah, dilanjut. Di sini ada sistem CLS lagi. Nanti setelah kita mengisi nama kita, nanti layar akan bersih kembali. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Ini tuh sebuah menunya atau pilihannya. Nah, kemudian di sini juga kita akan mengisi pilihan jenis roti yang kita inginkan gitu. Seperti tadi mengisi nama, kita harus mendeklarasikannya terlebih dahulu agar program bisa digunakan dan tidak error. Jenis roti sudah ada dideklarasikan menggunakan tipe data integer. Karena di sini kita akan memilih menunya menggunakan angka. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, di sini saya menggunakan if else itu untuk melakukan sebuah keputusan gitu ya. Jadi kita untuk memilih kita menggunakan if else. Nah, yang pertama, if else ini berguna untuk mengecek pilihan roti yang dipilih oleh pembeli, kemudian memberikan harga sesuai pilihannya. If yang pertama ini untuk mengecek pilihan yang ke-1. Jika pembeli memilih angka 1, berarti dia itu memilih roti pandan. Harganya yaitu 5.000. Kemudian, ini untuk mengecek pilihan yang kedua. Jika pembeli memilih angka 2, berarti dia memilih roti putih. Maka harganya itu 4.000. Kemudian ini untuk mengecek pilihan yang ketiga. Jika pembeli memilih angka 3, maka dia itu memilih roti gandum. Harga roti 5.000. Nah, else ini yang terakhir digunakan ketika pembeli atau user tidak memilih angka 1, 2, ataupun 3. Dan program itu akan menganggap salah. Nah, kemudian program akan menampilkan teks pilihan tidak valid. Dan return ini berfungsi untuk membuat program berhenti supaya tidak lanjut dengan input yang salah. Lalu di sini juga sama, ada pilihan jenis rasa roti. Yang pertama itu ada manis dan asin, kemudian kita akan memasukkan pilihan kita
sesuai selera. Dan jangan lupa untuk mengisinya, jangan lupa dideklarasikan. Di sini sudah menggunakan deklarasi integer di atas ini rasa. Nah, di sini juga menggunakan sistem if else. Karena kita akan membuat keputusan, kita akan memilih yang mana. Jika kita memilih rasa 1, akan muncul pilihan yang rasa 1 itu kan manis. Berarti akan muncul selai dan topping yang manis. Nah, cara alur if else ini sama seperti tadi. Jika pengguna memilih selai 1, yaitu selai coklat, maka harga selai itu 3.000. Nah, begitu selanjutnya hingga else ini. Dan dilanjut dengan topping. Topping juga menggunakan if else. Dan cara kerjanya sama seperti yang tadi di awal. Nah, terus jika user memilih rasa 2, yaitu rasa asin, akan muncul pilihan saus, bukan selai. Nah, di sini juga menggunakan if else dan cara kerjanya sama. Jika jika user memilih saus 1, yaitu saus pedas, maka harga saus itu adalah 2.000. Seperti itu. Kemudian ada juga topping. Nanti, nah, topping juga sama. Cara kerja if else-nya seperti yang tadi. Jika pembeli memilih topping rasa 1, topping 1, yaitu topping sosis, maka harga toppingnya itu 5.000. Nah, begitulah hingga program untuk memilih itu selesai. Kemudian selanjutnya akan muncul sebelumnya, sekarang kita coba dulu agar kalian ada gambarannya seperti apa program itu berjalan, if else-nya. Nah, kita di sini memasukkan nama Franvichka. Nah, kemudian di sini kita akan memilih roti. Ini tuh hasil dari if else yang tadi. Nah, kita misalkan memasukkan angka 1, roti pandan. Nah, kemudian kita akan memilih jenis rasanya. Jika kita pilih asin, maka keluarlah selai-selai. Maksudnya jika kita memilih rasa manis, keluarlah pilihan selai yang manis. Misalnya saya memilih rasa coklat, selai coklat. Dan akan muncul topping dengan kategori manis. Dan kita milih kacang, seperti itu. Nah, dilanjut. Di sini ada juga integer total. Ini tuh untuk mendeklarasikan total. Total itu sama dengan harga roti ditambah harga selai dan harga topping. Kemudian di sini total keseluruhan beda dengan total yang biasa. Total keseluruhan ini apabila pembeli membeli lebih dari 1 kali, itu akan ditotalkan seluruh pesanannya. Kemudian ini sistem CLS yang tadi, setelah kita memilih menu-menu yang kita mau, itu layar akan bersih kembali. Nah, kemudian akan muncul hasil pesanan yang telah kita beli gitu. Jadi yang pertama nama pembeli yang di atas sudah kita tulis. Yang tadi yang pertama sudah kita tulis. Kemudian mana? Nah, nama pembeli yang sudah tadi. Kemudian ada out jenis roti yang sudah kita pilih. Nah, di sini juga menggunakan if else lagi teman-teman. Karena ini tuh berguna untuk mengganti pilihan yang tadi kita kan ngisinya angka. Kita ganti menjadi nama, jadi teks gitu. Soalnya kalau gak pakai if else, hasil pemesanan ini berisinya angka, bukan sebuah teks gitu. Nah, cara kerjanya itu seperti tadi. Jika
pembeli memilih rasa jenis satu, yang satu itu kan tadi tuh pandan, akan muncul roti pandan. Jadi bukan harga dan bukan angka gitu. Jadi munculnya itu sebuah teks. Dan dilanjut, ini juga slide dan saus, cara kerjanya juga sama, menggunakan if else agar hasil pemesanannya berupa teks. Dan ini juga sama. Nah, ini juga ada total harga pesanan. Ini untuk total harga pesanan yang dibeli. Kita sudah deklarasikan, yaitu total tadi di atas. Ini. Dan kemudian ada total keseluruhan. Nah, ini tuh untuk seluruh pesanannya. Nah, setelah if else ini selesai, dilanjut lagi ada untuk pencetakan struk. Nah, di sini sama menggunakan if else agar struk yang dibuat itu merupakan sebuah teks dan bukan angka. Karena tidak yang pertama kita tadi pilih itu menggunakan angka. Pilih rasa 1 dan selai 1, selai 2 gitu. Nah, biar struknya menggunakan teks, jadi menggunakan if else lagi. Cara kerjanya juga sama. Nah, yang membedakannya itu, jika di atas itu menggunakan cout, dan yang untuk mencetak struk ini menggunakan file. Nah, mengapa menggunakan file? Karena file ini berguna untuk menyimpan struk atau nota gitu. Seperti struk belanja gitu ya, struk untuk menyimpan pesanan roti ini. Nah, kemudian akan menyimpan data hasil input gitu. Nah, kemudian untuk membaca data dari file. Nah, file ini untuk tempat penyimpanan data permanen. Jadi, kita menggunakan file, sedangkan yang di atas ini kan menggunakan cout, itu untuk ditampilkan ke layar. Sedangkan, jika menggunakan file ini tidak akan tampil di layar, melainkan itu akan membuat sebuah struk gitu. Nah, di sini struknya juga disimpan di dalam do while karena apabila struk disimpan di luar do while itu akan mencetak struk yang terakhir dibeli saja. Misalkan kita membeli 2 kali pemesanan, yang dicetak itu hanya pesanan kedua saja, sedangkan pesanan 1 itu akan hilang dan tidak akan tertulis di dalam struknya. Nah, selanjutnya di sini juga ada sistem Notepad ini berfungsi untuk membuka aplikasi Notepad, kemudian akan ngeprint dan mencetak struk. Nah, di atas juga ada, nah di atas juga ada ini. Ini tuh agar saya tidak menyimpan ini di dalam do while dikarenakan untuk judul dan nama pembeli ini hanya cukup sekali cetak saja, tidak usah berkali-kali. Jadi yang dicetak ulang itu hanya pesanannya saja, seperti itu. Nah, kemudian ada do while kan tadi menggunakan looping kan agar memesan bisa lebih dari 1 kali. Nah, di sini apakah ingin memesan lagi? Jika ya, jika ingin mengulang lagi, menggunakan karakter Y. Selain Y, maka itu tidak akan mengulang pemesanan. Nah, tadi juga ini sudah dideklarasikan ya. Ini yang dimaksud dengan tipe data karakter. Jadi, memasukkan satu karakter seperti ini. Dan jangan lupa tanda kutip 1 di sini. Sudah dideklarasikan di atas. Char ulang. Seperti itu. Dan sekarang kita akan mencoba keseluruhan. Nah, kita masukkan nama pembeli. Vivi misalnya, Vivo lah biasa. Kemudian masukkan pilihannya ya. Yang pertama jenis roti dulu. Roti pandan, rasa manis, topping coklat, dan kacang. Nah, ini dia hasil pemesanannya. Nama pembeli ada, jenis roti, kategori rasa, selai atau saus, dan toppingnya.
ini adalah total harga pesanan. Dan ini seluruh pesanannya. Karena hanya memesan sekali, maka harganya sama seperti total harga pesanan ini. Nah, jika kita memesan 2 kali, kita memasukkan Y. Enter. Nah, kita seperti biasa memesan kembali. Dua, sosis. Nah, ini pesanan yang kedua. Nah, total pesanannya 10.500 dan dijumlahkan dengan total pesanan yang pertama, harganya menjadi 21.000. Nah, jika tidak memesan lagi, kita no, enter, dan akan tercetak struknya. Ini. Nah, ini dia bentuk dari struknya. Ada 2 pesanan, sedangkan nama pembeli hanya 1 kali saja dengan judul di atas karena tidak dimasukkan ke dalam perulangan atau looping. Seperti itu. Nah, di sini saya juga sudah mencetak struk buatan saya. Seperti ini bentuknya. Demikianlah penjelasan mengenai program yang telah saya buat. Semoga kalian bisa mengerti dan apapun yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kalian semua.